Baik, selamat sore, selamat datang kembali kakak peserta PKG. PJOK kelas 5 Ngada. Apa kabar kakak semua? Baik, Kak. Baik, kakak. Ya, kita ya setelah menyelesaikan kegiatan tatap muka, saya merasa bahwa ada sesuatu yang baru yang terjadi di kelas 5 PKG PJOK Ngada. Kenapa saya banyak ya menemukan pengetahuan baru yang boleh saya pelajari dari kakak. Itu luar biasa. Lalu kemudian hari ini ya kita diundang kembali untuk boleh melanjutkan nih materi yang tersisa di modul 2.6 kakak. Jadi saya berharap bahwa kita terus semangat, terus belajar berkolaborasi bersama di PKG ya, PJOK ini kakak. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada kesempatan sore hari ini di dalam ruang virtual ini kakak, maka marilah kita memohon berkat Tuhan agar dalam perjalanan kegiatan kita di sore hari ini boleh berjalan dengan aman dan lancar. Untuk itu saya memohon salah satu dari kakak untuk boleh nih ya membuka kita dengan doa. Oke, silakan Kakak Ratna. Teman-teman dan Kakak Fasil, mari kita mengambil sikap untuk berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan perlindungan-Mu sepanjang pagi tadi hingga sore ini. Dan juga terima kasih atas segala aktivitas yang telah kami lewatkan. Semoga aktivitas yang kami lewatkan dapat berguna bagi jiwa dan raga kami dan anak-anak kami di masa depan nanti. Sekarang kami akan memulai kegiatan kami. Semoga kegiatan kami ini dapat berjalan dengan lancar. Nama-Mu yang kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Kakak Ratna yang sudah membuka kegiatan kita di sore hari ini dengan doa. Kakak, mohon izin untuk saya boleh share screen kakak. Baik kakak, apakah PPT-nya sudah terlihat di layar kakak semua? Sudah, Kak. Baik, terima kasih kakak. Sekali lagi saya perlu menyapa kakak sekalian. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini, dan salam sehat untuk kita semua. Salam PJOK. Jaya. Oke, terima kasih kakak. Luar biasa ya sore hari ini, dan saya melihat ya ada wajah-wajah yang memang cukup ya sampai sejauh ini nih ya masih semangat ya. Kak Firman. Baik kakak, kita langsung mulai kegiatan kita. Ini kakak aktivitas yang akan kita lakukan pada kesempatan sore hari ini di ruang virtual ini kakak, yaitu kita akan belajar bersama dan kemudian kita boleh mengelaborasi dan juga kita sama-sama ya menguatkan pemahaman pada modul 2.6.c.1, yaitu asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ya, seperti biasa kakak, ini kesepakatan bersama kita menyalakan kamera yang pertama. Jadi ini situasional kakak, kalau memang
diminta atau mungkin ya sesekali menyalakan kamera, silakan kakak. Kemudian yang berikut, nah ini kakak mematikan mikrofon ya. Jadi jangan lupa nih kakak, ketika ada saat dimana kita mematikan mikrofon dan mungkin juga ada saat dimana kita bisa nih membuka ya atau mengaktifkan mikrofon kakak. Kemudian yang berikut, hadir seutuhnya. Terima kasih kakak. Sampai saat ini ya kita terus ya hadir bersama dalam kegiatan PKG di kelas 5 PJOK Ngada. Kemudian yang berikut ya, menghargai waktu bersama. Ini juga menjadi komitmen bersama kita semua kakak. Kemudian yang berikut ya, memaksimalkan fitur chat. Terus yang berikut lagi kakak, klik raise hand nih ya sebelum bertanya. Artinya kakak dimohon untuk kita klik ya raise hand sebelum kita bertanya. Kemudian terakhir ya, gangguan teknis adalah hal wajar. Kakak sekalian, ini ya tujuan dari sesi kita kali ini. Yang pertama itu kakak dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua, kakak dapat menyusun ya kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Kemudian yang ketiga, kakak dapat nih ya menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Yang berikut kakak, ini agenda kita. Yang paling pertama, refleksi atau review hasil belajar mandiri kakak. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan diskusi kelompok kakak. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan nih ya presentasi kelompok. Dan keempat atau yang terakhir ya, kita akan melakukan ya refleksi dan pesan kunci. Apa yang menjadi esensi ya dalam kegiatan kita pada modul 2.6.C.1 ini. Kakak kuatkan pemahaman asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK kakak. Nah kakak, kita akan masuk ya pada agenda yang pertama, refleksi atau review hasil belajar mandiri. Nah ini kakak di ya dalam slide ini kakak ada ya ilustrasi gambar yang berkaitan dengan bagaimanakah kita sebagai guru ya melaksanakan asesmen ya dalam pembelajaran. Berkaitan dengan gambar ini kakak, yang pertama itu ya tes keterampilan gerak dribbling zigzag dalam permainan sepak bola. Kemudian yang kedua atau gambar yang kedua ini ya, asesmen sepak bola melalui aktivitas ya sepak bola. Nah ini kakak, menurut ya kakak nih dari kedua gambar yang ada tadi ya, kira-kira gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK kakak? Silakan kakak, boleh memberikan elaborasinya berkaitan dengan pertanyaan pemantik ini terhadap dua gambar yang ada tadi kakak. Silakan kakak. Oke, Kak Leo, silakan Kak Leo. Dan oke, baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan kita. Selamat sore untuk kita semua. Tetap semangat, selalu semangat pagi. Ya, untuk dari kedua gambar itu yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK itu gambar di bagian B. Mengapa saya memilih gambar di bagian B? Karena di gambar bagian B itu peserta didik mereka menunjukkan keterampilan gerak dalam situasi atau aktivitas sebenarnya dalam bentuk permainan, yaitu permainan sepak bola. Karena dalam bentuk permainan itu ada teknik-teknik dasar yang mereka harus kuasai, seperti salah satunya itu menggiring bola. Jadi mungkin dari saya hanya sedikit ilustrasi tentang gambar B. Saya kembalikan kepada Kakak Fasil. Terima kasih.
Baik, terima kasih Kakak Leo yang boleh ya memberikan elaborasi berkaitan dengan gambar ini, Kakak. Tadi Kakak Leo ya mengatakan bahwa gambar kedua nih, Kakak. Atau mungkin ada yang lain, silakan Kakak. Berkaitan dengan kedua gambar, mungkin ada pandangan yang berbeda berkaitan dengan ini. Oh ya, oke, silakan Kak Ambo, silakan Kak Ambo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari kedua gambar yang ditampilkan itu, saya bisa menyimpulkan untuk asesmen otentiknya sangat jelas. Jadi dari kedua gambar tersebut, karena dari setiap gerakan yang ditunjuk. Oke, baik, Kakak mungkin suara saya masih didengar? Bisa Kakak? Masih. Pasti ya, Kak Ambo nih lagi bermasalah, mungkin dengan jaringan. Oke, nanti akan kita minta ya untuk Kak Ambo boleh memberikan elaborasi nanti sebentar. Tapi mungkin dari kakak yang lain, silakan, kakak. Oke, silakan, Kak Loli. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Kalau dari saya sependapat dengan Kakak Leo, yaitu pada gambar B. Karena sesuai dengan konsep asesmen otentik bahwa pembelajaran itu, bahwa penilaian itu harus dilakukan sesuai situasi yang nyata. Situasi nyata ketika siswa terlibat dalam permainan sepak bola. Karena asesmen otentik, dia tidak hanya menilai satu aspek yaitu keterampilan saja, tapi dia menilai semua aspek. Ya, seperti sikapnya, terus pemahaman konsepnya, serta situasi ketika dalam kehidupan sosial nanti, seperti kerjasama, saling menghargai, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang saya bisa elaborasi, Kakak. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Loli ya, luar biasa bahwa memang terkait ya dua gambar yang ada, maka pendapat dari Kak Leo kemudian dari Kak Loli juga ya bahwa asesmen otentik itu ya ditunjukkan nih ya pada gambar B ya, dan itu memang benar sekali kakak bahwa asesmen otentik ini menggambarkan situasi nyata nih di dalam aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik. Kenapa? Kita melihat bahwa tujuannya dari asesmen itu sendiri adalah yaitu untuk mengukur nih kakak ya, kemampuan peserta didik ya dalam menerapkan pengetahuan, kemudian ya keterampilan mereka dalam situasi praktis nih kakak. Dan ya asesmen otentik juga ya, itu juga merupakan ya cara untuk merefleksikan ya secara kompleks situasi nih kakak secara nyata. Jadi itulah ya gambar ini ya sudah jelas mengarahkan kita bahwa gambar bela yang menunjukkan nih kakak asesmen otentik yang sesungguhnya, karena dilakukan ini ya di dalam situasi nyata ketika siswa melakukan kegiatan ya pembelajaran. Nah, setelah kita ya, kakak sekalian, setelah kita mulai ya memahami tentang bagaimanakah asesmen otentik itu di dalam pembelajaran PJOK, maka berdasarkan hasil ya, atau berdasarkan ilustrasi gambar yang ada, maka kita bisa nih kakak, bagaimana atau sejauh mana kita bisa memahami. Ketika bahwa di dalam asesmen itu sendiri ya, atau di dalam proses kita melakukan penilaian terhadap aktivitas kedua nih kakak pada gambar tadi ya,
Maka di situ memunculkan kita bahwa bagaimana nih kakak-kakak pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut. Oke, Kak Firman, silakan Kak Firman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari gambar B, di mana peserta didik dilibatkan secara langsung dalam permainan nyata itu dapat menciptakan suasana belajar yang aktif dan siswa dapat termotivasi. Dalam konteks asesmen otentik, itu peserta didik dapat dilibatkan dengan yang pertama, misalkan membuat perencanaan atau asesmen itu melibatkan dengan peserta didik. Kemudian peserta didik dapat mengambil keputusan. Dan yang terakhir itu ada umpan balik dari peserta didik. Mungkin itu dari saya kembalikan kakak. Oke, baik, terima kasih. Kak Firman, ya, bagaimana ya melibatkan ya peserta didik dalam proses asesmen. Lalu kemudian tadi sudah dikatakan bahwa siswa ya mereka terlibat ya langsung di dalam itu, kemudian ya siswa juga bertanggung jawab nih kakak-kakak. Ketika dalam pelaksanaan, ketika kalau kita mengaitkan itu dengan gambar yang kedua, maka dengan sendirinya ya yang paling pertama itu bahwa siswa ya dengan sendirinya dilibatkan di dalam itu dan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi kakak-kakak. Kemudian yang kedua bahwa siswa juga bisa mengambil sebuah keputusan ya, keputusan dalam melakukan aktivitas tersebut. Artinya bahwa keputusan yang diambil oleh siswa itu tidak serta-merta harus menunggu instruksi dari guru lagi ya. Tapi bagaimana Bapak ketika dalam situasi permainan ya ada siswa yang memang dia berani ya untuk mengambil sebuah keputusan. Itulah yang kira-kira disampaikan oleh Kak Firman, kemudian memberikan umpan balik. Nah, ini kakak-kakak bahwa siswa juga diberi ya kesempatan untuk bagaimana mereka bisa saling ya, memberikan umpan balik atau bisa saling memberikan ya evaluasi terhadap aktivitas yang mereka sedang lakukan. Seperti contohnya kakak dalam permainan sepak bola nih. Ini secara nyata ya di lapangan. Ketika ada siswa yang mungkin atau teman yang melakukan kesalahan, pasti di situ ya memunculkan ya komentar-komentar baik itu secara positif maupun negatif kakak-kakak. Baik, terima kasih Kak Firman yang boleh mengelaborasi nih ya bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut. Nah ini kakak-kakak ya pertanyaan pemantik berikutnya. Bagaimana nih kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas tadi? Terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan murid. Yang ini kakak-kakak. Oke, Kak Loli, silakan Kak Loli. Oke, Kak Loli mungkin mohon izin ya, bisa on kan mic dulu. Oke. Sorry. Ya, baik, terima kasih untuk waktunya. Bagaimana merancang asesmen otentik sesuai gambar di atas terkait tujuan pembelajaran. Tadi gambar tadi tentang dribbling dalam permainan bola basket. Jadi tujuan pembelajarannya itu mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar permainan sepak bola, yaitu keterampilan dribbling. Aktivitasnya peserta didik akan berpartisipasi dalam sebuah pertandingan atau turnamen kecil yang dimodifikasi, yaitu permainan sepak bola, di mana mereka membentuk tim-tim kecil. Setiap tim mereka bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan strategi permainan selama pertandingan. Dan kemudian mereka mengaplikasikan teknik keterampilan gerak dalam situasi permainan. Dalam yang berikut tentang pelibatan peserta didik berpartisipasi dalam proses menetapkan tujuan pembelajaran.
kemudian mereka, kenapa kita harus libatkan mereka, supaya mereka bisa merefleksikan kemajuan belajar mereka, kemudian mereka bisa saling memberikan umpan balik dan menilai kemajuan teman sekelas mereka dalam aktivitas permainan. Yang kemudian berikutnya mengenai rubrik penilaian itu kita buat seperti dalam contoh di modul itu ada awal berkembang, terus berkembang sampai pada tahap mahir, sehingga pada saat aktivitas permainan itu kita bisa melihat anak ini mungkin pada saat bermain dribblingnya sudah bagus atau belum. Nanti kita bisa melihat sesuai dengan kriteria yang ada dalam rubrik. Mungkin itu saja yang bisa saya elaborasi, Kakak, saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Loli. Pencerahannya yang begitu luar biasa, yang menggambarkan ya bagaimana tahapan ya kita melakukan asesmen otentik. Mungkin kata kunci di situ adalah bahwa ketika dalam situasi seperti itu, kakak, bahwa siswa dilibatkan secara langsung dalam menentukan tujuan pembelajaran. Itu yang menjadi inti, kakak. Oke, terima kasih Kak Loli ya yang boleh mengelaborasinya. Baik, kakak, kita lanjut pada slide berikut. Nah, ini kakak gambaran ya secara umum. Yang pertama itu adalah langkah-langkah nih kakak. Bagaimana kita bisa atau kita melakukan atau mendesain asesmen otentik kakak. Jadi yang pertama itu ya identifikasi ya tujuan pembelajaran seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Loli tadi. Kemudian yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian ya tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentik. Artinya bahwa ketika kita memilih atau merancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata atau otentik dalam konteks PJOK, maka ini kakak kita harus memastikan bahwa aktivitas tersebut melibatkan penggunaan nih, ya, keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Itu mungkin pada bagaimana kita memilih aktivitas atau tugas otentik kakak. Kemudian ya, saya pikir ini slide ini bisa kita dalam hati nih kakak boleh membacanya terkait dengan identifikasi tujuan pembelajaran, kemudian tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat kakak bahwa rancang rubrik penilaian. Jadi buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci kakak. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Kemudian integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik kakak, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan ya gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Artinya bahwa ketika kita melakukan asesmen otentik, maka kita perlu nih kakak mengintegrasikan antara keterampilan dan pengetahuan. Yang dimana bahwa pengetahuan dan keterampilan ya yang dilakukan oleh siswa itu, bahwa itu bisa mencapai ya atau mencakup beberapa aspek tadi. Dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana bahwa dalam hal ini ya bisa juga kita mengintegrasikan bukan hanya keterampilan dan pengetahuan kakak, tapi kita juga bisa mengintegrasikan ya penilaian ya sikap ya di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut kakak. Kemudian yang kedelapan kakak, dapatkan umpan balik. Nah, jadi setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Nah, ini menjadi penting kakak bahwa kita terkadang selama ini ya melakukan penilaian atau asesmen itu kita tidak pernah melibatkan peserta didik kakak. Bagaimana bahwa mereka bisa melibatkan diri dalam penilaian. Tapi ini juga menjadi penting kakak bahwa ketika kita melakukan asesmen otentik ini atau asesmen dalam pembelajaran, maka tuntutan adalah
kita harus melibatkan peserta didik, termasuk juga dengan rekan sejawat kakak. Kemudian yang ke-9, revisi dan peningkatan. Berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Kemudian yang ke-10, refleksi. Jadi refleksikan proses asesmen dan evaluasi, pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Nah, ini kakak pertanyaan pemantik yang berikut ya. Jika dalam kelas kakak ya terdapat peserta didik yang heterogen, ya, ada atlet, kemudian ada yang umum, dan ada juga nih kakak peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Kira-kira nih seperti apa asesmen otentik dan bagaimana tuh kakak rubrik yang akan kita buat? Silakan kakak. Oke, silakan. Kak Firman. Baik kakak, saya coba mengelaborasi. Kalau menurut saya, tentu pada dasarnya adalah kita berprinsip bahwa pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana kita melihat dengan tingkatan atau kemampuan masing-masing peserta didik. Oleh karena itu, menurut saya bahwa kita sebagai guru harus menyesuaikan terhadap ketiga tipe tersebut. Ada yang atlet, ada yang umum, dan ada yang disabilitas. Kalau menurut saya berarti kita harus menyesuaikan asesmennya, disesuaikan dengan keadaan peserta didik. Kita tidak bisa merancang asesmen bahwa si yang disabilitas harus sama dengan si atlet. Kalau dari saya mungkin begitu kakak. Baik, terima kasih Kak Firman ya. Jelas ya sekali kakak bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Kak Firman. Memang tentu ya saat kita merancang ya penilaian nih kakak, rubrik penilaian atau saat kita merancang asesmen otentik tadi kakak, maka tidak bisa nih kita samakan dengan para peserta didik lainnya. Apalagi kalau peserta didik situ ada yang memang sudah mahir nih kakak. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Luli tadi, bahwa ada siswa yang memang dia memang atletnya di situ. Kemudian ada siswa yang biasa-biasa saja, yang mungkin ya tidak seperti ya anak-anak yang lain atau anak-anak yang atlet ya, seperti itu. Kemudian ada lagi nih standar ya paling terendah di situ, bahwa ada siswa yang disabilitas, maka asesmen yang dilakukan ya itu harus bervariasi berdasarkan dengan siswa-siswa yang ada yang memiliki karakteristik yang berbeda. Kenapa konsep ini adalah merancang sebuah pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan ya peserta didik kakak. Terima kasih Kak Firman. Mungkin ada yang lain lagi, saya butuh elaborasi nih. Mungkin dari Kak Wende dulu. Silakan Kak Wende. Oke, selamat sore kakak. Oke, silakan Kak Wende. Konteks yang ada, kita kembali ke pembelajaran berdiferensiasi, yaitu itu ada siswa yang heterogen, ada atlet dan ada juga yang boleh dibilang sedikit cacat lah. Itu kita buat rubrik penilaiannya yang atlet, terus dengan proses penilaiannya tidak sama dengan yang cacat itu tadi, karena yang atlet ini sudah memiliki kemampuan dasar yang lebih dari siswa yang cacat tadi. Tentu materi yang atau beban yang dipilih juga agak berbeda. Misalnya dalam permainan sepak bola, di saat melakukan passing mungkin yang atlet ini bisa kita terapkan dalam permainan, terus yang siswa yang cacat ini bisa
melakukan passing satu-satu gitu atau dua orang. Itu saja dari saya kembalikan. Sudah kakak. Baik, terima kasih Kak Wende. Ya, memang apa yang sudah disampaikan oleh Kak Wende itu benar ya. Adanya bahwa memang kita harus bisa nih kakak. Apalagi juga di dalam ya konsep permainan di mana kita akan menilai secara nyata nih ya, berkaitan dengan otentik tadi kakak. Maka tidak bisa nih kita bisa merancang sebuah aktivitas yang dimana dikelompokkan bersamaan dengan atlet yang atau anak-anak yang memang notabene ada sebagai atlet. Ya. Itu kita harus bisa ciptakan ruang yang berbeda kakak. Bisa juga ada hal-hal lain kakak, bahwa ketika anak yang mengalami disabilitas yang tidak bisa dia beraktivitas secara total, ya, mungkin bisa diberikan dengan tugas-tugas lain yang relevan dengan materi yang sedang dipelajari seperti itu kakak. Intinya bahwa tujuan jelas, kemudian rubriknya harus ya kita sesuaikan dengan kondisi ya atau keadaan atau karakteristik dari para peserta didik kita. Baik, terima kasih Kak Wende ya yang boleh menambahkan atau memberikan elaborasi. Baik kakak. Nah ini kakak ya, salah satu contoh alternatif nih ya asesmen dari permasalahan tersebut kita bisa ya lihat di LMS kakak. Artinya bahwa di LMS itu di halaman 4 ya, di halaman 4 di elaborasi isi itu ya, itu ada contoh asesmen di situ. Sejauh ini nih kakak semua sudah akses ini? Oke, terima kasih Kak Ambul. Mungkin Sudah kakak. Leo sudah, oke. Oke, baik kakak. Saya rasa Bapak kita akan masuk nih pada tahapan ini. Mungkin kita lanjut dulu ya. Yang berikut nih kakak kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Ya, saya berharap kakak kita aktif nih kakak. Ya, kita aktif di dalam diskusi kelompok ini. Bagaimana pendapat kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio? Yang ini kakak. Lembar penilaian diri dalam pembelajaran pasukan dengan portofolio. Ya. Mestinya ini sudah dibaca ya sedikit lah ya memahami itu dari kemarin ya kakak. Tadi malam. Kriteria asesmen ya, ada indikator. Jadi indikator sini ya ada awal berkembang, layak, cakap, dan mahir kakak. Yang pertama ya, awal berkembang bahwa peserta didik berada pada level 1 dan proses belajar ya menuju ke level 2. Itu masuk dalam ya, tahapan indikator awal berkembang. Kemudian yang kedua, fase berkembang ya, bahwa peserta didik menguasai level 1 sampai dengan 2 dan proses belajar menuju ke level 3. Kemudian ya level layak ya, bahwa peserta didik menguasai level 1 sampai 3 dan proses belajar menuju nih ke level 4. Kemudian level 4 atau level cakap ya. Peserta didik menguasai level 1 sampai 4 dan proses belajar menuju ya ke level 5 kakak. Kemudian level 5 itu ya level terakhir ya pada level mahir ya. Peserta didik menguasai level 1 sampai dengan 5. Jadi itulah kakak kriteria ya bagaimana kita bisa menilai atau memberikan penilaian otentik ya atau asesmen otentik di dalam pembelajaran. Nah ini kakak ya aktivitas yang akan kita lakukan pada sesi ini yaitu kita akan membuat ya tugas melalui ya form rubrik ya berdasarkan ya materi permainan sepak bola. Jadi kita bisa ambil salah satu materi permainan sepak bola. Tapi kalaupun kakak ada mau mengambil materi yang lain silakan ya. Seperti itu. Ya.
mungkin ya permainan bola basket, atau mungkin permainan bola voli, atau cabang olahraga lainnya. Silakan kakak. Jadi petunjuknya itu adalah yang pertama, kita menentukan dulu kakak tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan. Kemudian yang ya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum nih kakak kita membuat ya form rubrik. Kemudian menentukan jenjang pendidikan. Ya silakan kakak nanti menentukan di dalam kelompok sebentar apakah mengambil jenjang pendidikan itu di fase A, B, C, atau ke fase D, atau ke fase E, atau fase F. Silakan kakak. Kemudian yang berikut, kelompok A membuat rubrik penilaian diri atau self-assessment. Kemudian kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman atau peer assessment. Kemudian kelompok C membuat rubrik observasi guru, kakak. Jadi waktu pengerjaan kita 30 menit, kemudian media pengerjaan dibebaskan, kakak. Bisa kakak buat itu dalam bentuk Word, PPT, atau lainnya, selama nanti bisa dipresentasikan. Nah ini kakak sedikit saya menyampaikan ya. Jadi yang pertama sebentar kita akan masuk dalam pembahasan diskusi kelompok. Nanti saya akan membagikan itu dalam kelompok. Silakan nanti yang pertama ini kakak mencatat dulu nama-nama kelompoknya. Kak Loli, Kak Restin, Kak Romi, dan Kak Vende ada di kelompok 1. Kemudian Kak Ambo, Kak Firman, Kak Eman, Kak Ratna ada di kelompok 2. Kemudian Kak Leo, Kak David, Kak Paji, Kak Lisa ada di kelompok 3, kakak. Memiliki motivasi tinggi untuk mencapai tujuan. Kelas berapa ya? Lompat jauh nih. Sebaju ada. 7, 10 ada kok. Ada nih. Ya kelas 10 sudah. Capaian level di belakang tidak usah kau. Hah? Capaian level. Ini nanti setelah dia gerak baru kita isi. Oh ya. Berarti tidak bisa. Tinggal kita pilih di sini. Baik, terima kasih. Kak Vende, ya. Ya, kakak. Jadi itu ada rekapan hasil keterangan mahir di bawah itu, ada mahir, cakap, layak, berkembang, awal berkembang. Silakan nanti kakak mereka contohnya nih penerapan keterampilan gerak. Ya. Nah, kakak mereka mau pakai level berapa? Contohnya ini penilaian diri ya, diri sendiri nih. Ya. Andai kan kita itu kita sebagai siswa nih, maka penerapan keterampilan gerak, saya mungkin berada pada level 3 ya. Langsung kita ke situ di level 3. Gitu. Oh, kakak. Ya. Di level 3 ini dengan skornya berapa? Ya. Nah, di level 3 1/3. ya, dengan skornya berapa? Skornya contohnya di situ, nah ini level 3 ya. Level 3 ini kan dia layak nih, maka skornya di sini 70 sampai dengan 80. Maka kita kasih skor di situ level 3 dengan skornya 70 sampai 80. ya. Ya, oke. Langsung di situ ya. Contohnya 70 atau 80 ya. Level 3 80. Capaian level ini sama dengan skor ya namanya. Ya, kakak. Dalam kurung ya. Ini skor. Ya. Begitu. Nah, sekarang portofolio kemajuan keterampilan gerak lompat jauh. Ini Kak Wede mau pilih di level berapa? Andai kan sebagai siswa nih. Tinggal Kak Wede tinggal atas itu level berapa? Level 4 kakak. Ya?
Level 4 menuliskan hasil penempatan awal, sudah merencanakan dan menerapkan perbaikan. Maka di sini 90 ya. level 4. Skornya berapa? 90 kok kakak. Di level 4. Dan contohnya 85. Oh ya. Itu. Silakan. Ke bawah lagi tuh. Siap. Oke. Bukan mampu motivasi dan kembalian, melakukan dorongan, mampu bekerja keras dengan motivasi sendiri, tetapi mengatasi hambatan. Memiliki motivasi, kemudian luar biasa, memiliki motivasi instruksi. Mampu bekerja dengan motivasi sendiri, tapi mungkin kesulitan mengatasi hambatan. Baik, kakak, sekali lagi ya, waktu kita sudah selesai. Mungkin Kak Loli bisa izin dulu untuk stop share screen-nya. Oke, kita sudah ya, semua sudah kembali ke main room ya. Nah, sekarang kakak ya, kita sesi selanjutnya adalah mari kita sama-sama kakak boleh mempresentasikan ya, diskusi dari masing-masing kelompok ya. Nah, pada tahapan presentasi ini ya, kakak nanti akan mempresentasikan ya, berkaitan dengan tugas ya, yang sudah dikerjakan oleh kakak di masing-masing kelompok. Nah, di kelompok satu tadi ada tugas yang berkaitan dengan penilaian diri atau self assessment. Kemudian di kelompok 2 ada penilaian antar teman ya atau peer assessment, dan kemudian di kelompok 3 itu ada penilaian atau yang dilakukan oleh guru atau observasi guru. Nah, baik kakak, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja nih kakak pada proses presentasi. Oke, silakan nanti kakak boleh memberikan ya responnya. Nanti dari kelompok mana yang mau mempresentasikan. Silakan kakak. Oke, dari Kak Loli. Ya, silakan Kak Loli. Oke. Izin Kak Loli untuk on-kan mic-nya dulu. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 1 dengan materinya yaitu penilaian diri. Kami akan mempresentasikan. Sebelumnya izinkan saya share screen biar presentasi kita lebih menarik. Oke. Baik, untuk presentasi ini saya bisa minta kakak Wende untuk mempresentasikan hasil diskusi kita. Oke, siap kakak. Baik kakak Wende, waktu dan kesempatan diberikan. Sekarang kami mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami dari kelompok 1. Nama kelompoknya Akiba. Ayo kita bahagia. Kami membahas materi kami tentang rubrik penilaian
atau self assessment. Materinya materi lompat jauh gaya jongkok. Nama anggota kelompok kami: 1. Kakak Petrus Benelinus Nono, saya sendiri. 2. Kakak Maria Restiliana Miamawo. Yang ketiga Kakak Romi. Keempat Kakak Theo Dorus. Oke. Rubrik penilaian diri dengan portofolio. Kami ambil materi dari kelas 10 semester ganjil. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik menyusun dan memperagakan strategi gerak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian keterampilan gerak, lompat jauh, motivasi belajar, dan kemandirian. Materinya lompat jauh. Petunjuk asesmen. Peserta didik membentuk kelompok berjumlah 3 orang dengan peran sebagai pelompat, perekam video, dan pengukur jarak. Yang kedua, peserta didik yang bertugas sebagai pelompat melakukan aktivitas lompat jauh. Yang ketiga, peserta didik lainnya bertugas merekam video selama pelaksanaan gerak dan mengukur capaian lompatan. Setiap peserta didik saling bergantian peran. Yang keempat, masing-masing mencatat target capaian dan setiap hasil lompatan serta catatan perbaikannya dari rekaman video. Penilaian ini diambil dari rekaman video yang mereka nonton kembali. Yang kelima, gunakan kriteria asesmen di bawah ini secara mandiri, kemudian berikan catatan rencana perbaikan. Silakan Kalori. Mohon izin. Oke, ini tabel dari kriteria asesmennya. Yang pertama, indikator. Langsung saja ya. Materi tadi materi lompat jauh gaya jongkok. Awal perkembangan peserta didik berada di level 1. Level 1 ini dan prosesnya belajar ke level 2. Level 1 di penerapan keterampilan gerak ini dia kesulitan menerapkan pengaturan kecepatan berlari awalan, ragu-ragu dalam menumpu dan ada kebingungan pada saat mendarat. Terus di level 2 ini mampu menerapkan perbaikan dalam pengaturan kecepatan berlari awalan, menumpu dan saat mendarat. Level 3 mampu menerapkan pengaturan kecepatan berlari awalan, menumpu dengan tepat dan saat mendarat tanpa ragu. Level 4 menunjukkan penerapan pengaturan lari dengan percepatan pada awalan, menumpu dengan kuat dan saat mendarat dengan posisi stabil. Level 5 mampu menerapkan konsep gerak lompat jauh dengan sempurna dan konsisten. Level 5 dia sudah melakukan dengan sempurna. Di sini kami ambil pada level 3. Sebenarnya kami sebagai siswa kami ambil pada level 3 itu hanya mampu menerapkan pengaturan kecepatan berlari awalan, menumpu dengan tepat dan saat mendarat tanpa ragu. Level 3 ini nilainya 30. Itu di penerapan keterampilan gerak nih. Terus yang berikut di portofolio Kakololi. Portofolio kemajuan keterampilan gerak lompat jauh. Yang pertama, level 1 ini menuliskan hasil capaian lompatan awal, belum merencanakan dan menerapkan perbaikan yang jelas, belum menunjukkan kemajuan belajar terlihat dari capaian lompatan selanjutnya. Oke. Di level 2, menuliskan hasil capaian lompatan awalan, sudah merencanakan dan menerapkan perbaikan jelas namun belum efektif ya. Mulai terlihat kemajuan belajar terlihat dari naiknya capaian lompatan selanjutnya namun belum signifikan. Level 3 menuliskan hasil capaian lompatan awal, sudah merencanakan dan menerapkan perbaikan jelas, mulai efektif, terlihat kemajuan belajar. Wende, izin. Kakak fasilitator ada angkat tangan. Oh, kakak. Mohon izin. Ya. Oke, mohon izin Kak Wende dan Kak Loli dan kakak yang lain di kelompok 1. Mungkin pemaparan materinya biar langsung diarahkan pada pencapaian levelnya. Oh ya kakak, sorry. Sehingga nanti tidak membaca semua, tapi paling tidak penekanannya pada level berapa yang menjadi pilihan kakak dan kemudian skor akhirnya. Begitu. Mohon izin Kak Wende dan Kak Loli dan kakak yang lain. Silakan. Siap kakak. Saya ulangi di portofolio kakak Loli. Di portofolio itu kita berada di level
level 4. Di level 4 ini kita bisa menuliskan hasil capaian lompatan awal, sudah bisa merencanakan dan menerapkan perbaikan jelas secara efektif, terlihat kemajuan belajar, terlihat dari naiknya capaian lompatan selanjutnya yang signifikan. Dia sudah signifikan. Di level 4 ini kita memperoleh nilai 85. Kita naik lagi di motivasi dan kemandirian. Turun lagi kalau diturun sedikit. Ya, motivasi dan kemandirian kita berada di level 5, yaitu tingkat kemandirian yang luar biasa, memiliki motivasi intrinsik yang kuat untuk terus berkembang dan mencapai prestasi tinggi. Oke, Kakak Loli, pemaparannya sampai, oh ya, Skor ini akhir. rekapan, oh ya, skor akhir, sorry. Turun lagi, Kakak Loli. Skor akhirnya 80, 90. Skor akhirnya itu ada 80 tambah 85. Coba Kakak Loli. Tambah 90. Ya, bagi 3. Ya. Delapan puluh tambah 85. 80 tambah 80, 90. Bukan Atau kita ambil tertinggi saya, Kakak Loli? Tidak, bagi 3. Bagi 3. Delapan puluh tambah 8. 80 tambah 85 tambah 90. Oke. Itu skor akhirnya 85. Delapan lima. Oke. Kalau lihat lagi ya. Sudah toh? Ya. Jadi skor akhir yang kami peroleh yaitu 85. Kami berada pada level cakap. Oke, mungkin sekian saja pemaparan dari kami. Saya kembalikan ke Kakak moderator, Keluli. Baik, terima kasih Kakak Wende yang sudah mempresentasikan materi dari kelompok 1, yaitu materi penilaian diri. Untuk selanjutnya, pada kesempatan ini, waktu dan kesempatan kami berikan bagi kakak-kakak di kelompok lain untuk bisa menanya atau memberikan masukan atau saran. Untuk itu, waktu dan kesempatan saya berikan kepada kakak-kakak pada kelompok lain. Baik, izin Kakak Fasil, sepertinya macam tidak ada yang bertanya, jadi kami dari kelompok 1 akan meminta penguatan mengenai materi penilaian diri dari Kakak Fasil. Untuk itu, waktu dan kesempatan sepenuhnya saya kembalikan ke Kakak Fasil. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Loli, Kakak Wende, kemudian Kakak Romi, dan Kakak Ristin ya, tidak salah di kelompok 1 yang boleh ya menghasilkan nih kakak membuat ya rubrik penilaian diri ya, rubrik penilaian diri atau self assessment. Artinya bahwa
ketika kita bicara tentang bagaimana membuat rubrik ini, maka yang paling pertama itu kita, itu tadi kakak ya, kembali ke konsep backboard design, ya. Yang paling pertama nih, kita membuat tujuan pembelajaran kakak. Setelah kita membuat tujuan pembelajaran, kemudian yang berikut adalah kita menentukan ya langkah-langkahnya kakak. Seperti yang sudah disampaikan tadi ya, bahwa setelah kita membuat tujuan pembelajaran, maka yang kedua itu adalah kita tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita memilih aktivitas atau tugas apa yang mau dirancang di situ. Jadi kalau mereka ya sudah memilih tentang materi lompat jauh ya. Kemudian kita merancang rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian tadi ya kalau mereka merancang itu berkaitan dengan self assessment atau penilaian diri. Kemudian mengintegrasikannya itu ya ke dalam pembelajaran yang berkaitan dengan aspek keterampilan pengetahuan. Ya. Sejauh mana ya. Lalu kemudian apakah para peserta didik itu ya mereka berada pada level apa ya. Apakah level berkembang, apakah level cakap, ataukah masuk pada level mahir. Jadi sekiranya seperti itu kakak-kakak, kemudian jangan lupa ya, ini mohon untuk nanti direvisi kembali oleh kakak mereka di kelompok 1, yaitu bagaimana kakak mereka harus bisa membuat ya umpan balik, merefleksikan. Artinya bahwa kapasitas kakak mereka di situ adalah sebagai siswa nih. Kemudian umpan baliknya seperti apa? Lalu kemudian apakah dengan pemberian level tadi ya, ada yang sampai dengan level mahir nih, ya, atau level cakep ya, apakah penentuan itu berdasarkan ya kemampuan peserta didik ataukah seperti apa, ataukah juga bisa melihat kembali dengan tingkatan pendidikan atau satuan pendidikan ya, seperti itu pada fase berapa ya. Nah kalau ketika bahwa dia berada pada fase E atau fase F, maka bisa nih kita memberikan itu pada level sampai dengan level mahir. Seperti itu kakak. Jadi mohon bisa ditambahkan di situ ya berkaitan dengan refleksi diri ya. Karena orientasinya adalah sehingga bisa dia menilai dirinya sendiri seperti apa, kemudian bagaimana tahapannya nanti ke depannya seperti apa. Sekiranya seperti itu ya presentasi ya, atau mungkin tambahan dari saya terkait dengan pemaparan hasil kerja dari kelompok 1 ya. Oke, saya rasa itu dulu. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 1 nih, kakak. Ya, mungkin selanjutnya silakan dari kelompok mana terlebih dahulu. Oke, silakan Kak Leo. Silakan Kak Leo. Oke, siap kakak. Jadi mungkin sebelum kami mulai presentasi kami pada sore hari ini, saya minta izin untuk teman-teman yang lain agar kami bisa menampilkan hasil ini diskusi kelompok kami lewat share screen. Ya, mohon izin Kak Luli bisa stopkan dulu share screen-nya. Silakan Kak Luli. Yakobus. Yakobus belum kasih. Siap. Sudah. Apa jip suara nih? Nggak mau presentasi. Oke, baik, langsung saja. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3. Jadi, nama kelompok kami di sini kelompok PEDAS. Tadi kelompok PEDAS ini singkatan dari anggota kelompok kami. Ada Kakak Paji, Kakak David, Kakak Lisa, dengan saya sendiri. Nah, jadi untuk materi
kami di sini tentang rubrik ini mengenai penilaian observasi guru. Untuk waktu dan kesempatan berikut saya berikan kepada Kakak Paji untuk melaporkan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Kakak Paji. Baik, terima kasih Kakak Leo atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Salam olahraga. Dari tugas kelompok kami, materi tentang permainan sepak bola. Tujuan pembelajaran pada materi permainan sepak bola ini itu peserta didik mampu memahami dan mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak spesifik menendang dan menahan bola dengan baik. Petunjuk asesmen, peserta didik berdiri saling berhadapan dengan jarak 5 meter. Yang kedua, peserta didik melakukan aktivitas gerak menendang dan menahan bola dengan berbagai bagian kaki. Rubrik asesmen. Dari rubrik asesmen ini untuk indikator pengetahuan konsep gerak, untuk kelas 5 kami masih memilih pada level 2 tentang berkembang. Mengetahui beberapa konsep dasar, namun masih sulit untuk menjelaskan secara detail. Yang berikut, indikator berikut keterampilan gerak. Oh, maaf, yang pertama itu tuh pengetahuan konsep gerak itu tuh skornya kami berikan 65. Kemudian yang kedua, indikator keterampilan gerak menendang dan menahan bola. Itu kami masih pada level 2, bahwa siswa itu sudah mampu melaksanakan gerak menendang dan menahan bola. Sejumlah keberhasilan tetapi perlu perbaikan dalam beberapa area. Itu dari skor pertama 65 kami kasih naik ke indikator yang kedua kami kasih naik 69. Pada indikator ketiga, sikap siswa. Sikap siswa ini nih, sikap siswa sudah mampu melaksanakan gerak menendang dan menahan bola dengan baik dan konsisten. Oh maaf, yang ketiga ini siswa sudah memiliki sikap yang positif, antusias, dan konsisten terhadap latihan gerak menendang dan menahan bola. Skor yang kami berikan 75. Dari hasil rekapan semua, kami totalkan jumlah skor yang kami berikan 65, 69, dan 75 ini jumlahnya 209 dibagi dengan 3 indikator, rata-rata 70. Sehingga catatan dari kami guru itu satu, pengetahuan, jangan kasih naik dulu kakak, pengetahuan konsep gerak kelas 5 tentang menendang dan menahan bola. Bola masih berkembang pada level 2 dengan skor 65. Yang kedua, keterampilan gerak menendang dan menahan bola kelas 5 masih berkembang pada level 2 dengan 69. Yang ketiga, sikap terhadap gerak menendang dan menahan bola kelas 5 sudah layak pada level 3 dengan skor 75. Jadi untuk rata-rata itu tuh itu sudah masuk pada level 70. Mungkin hanya itu dari saya kembalikan ke kakak moderator, kakak Leo. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Kakak Paji yang sudah melaporkan hasil diskusi kelompok kita. Mudah-mudahan hasil diskusi dari pemaparan Kakak Paji bisa dimengerti oleh kakak-kakak dari kelompok lain. Dan untuk kesempatan berikut, kelompok kami berikan kepada kakak-kakak di kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan atau masukan. Untuk waktu dan kesempatan saya persilakan. Ya, kembali ke kakak fasilitator.
Baik, terima kasih untuk presentasi nih yang boleh disampaikan oleh kelompok 3 ya. Kak Paji, Kak Leo ya, Kak David dan Kak Lisa ya, di kelompok 3 ini. Nah, luar biasa kakak-kakak bahwa setidaknya ya sampai sejauh ini kakak-kakak mereka sudah bisa memahami bagaimana kita bisa melakukan ya penilaian ya, observasi yang dilakukan oleh guru. Mungkin saya merasa bahwa apa yang sudah dipresentasikan ini ya, saya rasa bahwa kakak-kakak di ruang virtual ini ya setidaknya mulai memahami tentang hal ini. Hanya mungkin menjadi masukan ya, berkaitan dengan yang paling terakhir itu di catatan itu mohon ya diperbaiki, direvisi kembali ya, berkaitan dengan yang pertama nih ya, refleksi yang dilakukan oleh guru ya terhadap peserta didik. Lalu kemudian umpan balik apa nih ya, sehingga nanti pada proses berikutnya siswa ya yang melakukan aktivitas gerak ya, dalam kecabangan olahraga, sehingga nanti observasi yang dilakukan oleh guru itu bisa mendapatkan minimal nih kakak-kakak ya, pada level kalau ketika kita bicara tentang SD maka minimal ini dia masuk pada level layak, ataupun bisa juga nih kakak-kakak bisa masuk sampai dengan level cakap. Nah, seperti itu. Jadi refleksi juga menjadi sangat penting kakak-kakak, umpan balik sehingga nanti bisa memperbaiki ya, aktivitas yang dilakukan oleh siswa pada cabang olahraga berikutnya atau mungkin pada aktivitas-aktivitas selanjutnya, seperti itu kakak. Saya rasa luar biasa ya pemaparan dari kakak-kakak dari kelompok 3. Sekali lagi kita berikan aplaus dulu untuk kakak-kakak dari kelompok 3. Iya. Mungkin ya lanjut ya, karena waktu kita hampir mau berakhir. Mungkin kelompok terakhir nih, silakan. Atau dari kelompoknya Kak Ambo, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Kelompok 2 ya, silakan. Silakan, kelompok 2. Mungkin dari kelompok 2, silakan, kakak-kakak. Halo? Kakak-kakak dari kelompok 2, Kak Ratna, Kak Embo, Kak Firman, silakan. Kak Firman, apakah mendengar suara saya? Kak Embo? Kak Firman dan Kak Embo, apakah mendengar suara saya? Oke, mungkin Kak Embo. Atau kakak yang lain? Ya, silakan Kak Firman. Halo Kak Embo, bisa mendengar suara?
Apakah kami presentasi juga, Kakak? Iya, suaranya sudah terdengar. Oke, silakan Kak Firman. Bisa. Oh, di mana tadi? Oke, saya bantu share screen lalu kemudian Kak Firman menyampaikan ya. Oke. Hai, mana? Baik, Kakak mau monitor dulu. Halo, Kakak Bo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Mungkin di sini saya akan mempresentasikan rubrik penilaian antar teman. Dari kami dari kelompok 2 dengan nama kelompok trio. Dengan anggota kelompok Kakak Embo, Kakak Ratna, dan Kakak Firman. Dari kami memilih yaitu tentang permainan sepak bola. Dalam hal ini teknik dasar menggiring bola pada fase D kelas 7. Tujuan pembelajaran, siswa mampu melakukan teknik dasar menggiring bola dengan benar, cepat, dan lincah, serta dapat menghindari lawan dalam permainan sepak bola. Kriteria ketercapaian, yang pertama, siswa dapat menggiring bola dengan kedua kaki secara bergantian. Yang kedua, siswa dapat mengontrol bola dengan baik saat menggiring. Yang ketiga, siswa dapat menggiring bola melewati rintangan dengan cepat dan lincah. Dan yang keempat, siswa dapat melindungi bola dari perebutan lawan. Ini dia punya kriterianya. Ada awal berkembang, layak, cakap, dan mahir. Kemudian kami langsung ke rubrik penilaiannya. Ada aspek yang dinilai, yaitu yang pertama, kesadaran posisi. Kesadaran posisi, di sini kami buat ada kriterianya ada 4. Dari yang pertama itu dari masing-masing dari kriteria yang pertama itu tidak tahu posisi, itu kami kasih skor 1. Kemudian seringkali keliru itu skor 2, mampu skor 3, dan selalu berada di tempat yang optimal skor 4. Di sini misalkan anak ini dia berada di posisi yang ketiga, yaitu mampu berada di tempat yang tepat sebagian waktu dan mampu berganti posisi sesuai waktu. Jadi dicentang di yang ketiga. Kemudian aspek yang kedua, aspek yang dinilai yaitu mobilitas dan gerakan. Mobilitas dan gerakan di sini anak ini dia mendapat di poin 4, yaitu mobilitas tinggi, gerakan lincah, dan sangat efisien. Kemudian kriteria yang ketiga, aspek penilaian yang ketiga yaitu pemahaman teknik. Dia berada di kriteria yang ketiga, mampu membuat keputusan dan seringkali membuat keputusan yang tepat. Dan aspek penilaian yang keempat, kerja sama tim. Di sini anak ini dia dapat di kriteria yang keempat, yaitu memupuk kerjasama yang tinggi dengan rekan setim. Dari hasil perolehan di atas, maka skor perolehan nilainya itu di kriteria penilaian yang pertama itu dia 3, yang kedua 4, dan yang ketiga 3, kemudian yang keempat itu 4. Jadi total semuanya 14. Jadi nilai rata-ratanya yaitu 14 dibagi 4. 4 itu diambil dari mana?
4 itu merupakan jumlah aspek yang dinilai ada 4. Tadi 14 bagi 4 dapatnya 3,5. Jika dibuat dalam rentangan nilai 0 sampai 100, maka anak ini masih berada di cukup dengan rentang nilai yaitu 2,6 sampai 3,5. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Selebihnya kami kembalikan ke Kakak Fasil. Baik, terima kasih Kakak Firman ya dari kelompok 2 yang boleh mempresentasi berkaitan dengan rubrik penilaian oleh teman atau peer assessment. Ya, luar biasa. Mungkin kita semua kakak-kakak mungkin sudah bisa memahami ya sejauh mana kaitannya kita dengan ya melakukan penilaian otentik yang berkaitan dengan yang pertama ya penilaian diri, kemudian yang kedua itu penilaian antar teman, dan yang ketiga itu adalah observasi guru. Nah, sejauh ini bahwa kakak-kakak sudah boleh ya mempresentasikan secara baik. Hanya mungkin masukan ya untuk kelompok 2 ya yang berkaitan dengan rubrik ya penilaian antar teman atau peer assessment. Mungkin di situ Kak Firman boleh merevisi kembali bersama kakak yang lain di kelompok 2 untuk masuk pada kategori ya tingkat pemahaman mereka ya pada level apa ya. Kalau situ skor level 1 2 3 mungkin bisa ya dimasukkan melalui skor ya. Yaitu yang paling pertama itu awal berkembang, kemudian berkembang, layak, cakap, dan mahir. Seperti itu kakak. Oke, sekiranya saya rasa bahwa demikian ya presentasi dari kelompok 2, luar biasa. Sekali lagi mari kita berikan aplaus ya untuk kakak mereka dari kelompok 2. Baik, terima kasih kakak. Mohon izin ya, saya boleh share screen lagi. Yang marah kakak ini lari-lari ini Zoom. Pengaruh ada gangguan sedikit. Oke, aman. Baik, kakak kita lanjut ya pada aktivitas yang berikut kakak. Nah ini kakak, presentasi kelompok sudah selesai. Sekarang kita lanjut ini ya kakak. Mungkin saya minta 3 orang ya untuk boleh mengelaborasi berkaitan dengan pertanyaan pemantik ini kakak. Silakan. Apa hal baru yang Anda atau yang kakak dapatkan dari sesi diskusi ini? Kemudian yang kedua, jika Anda diminta atau jika kakak diminta untuk melakukan rubrik kembali, terus seperti apa yang kakak akan lakukan? Kemudian yang ketiga, pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Silakan kakak, saya mungkin minta kakak ya untuk boleh mengelaborasi ini. Mungkin 3 ya. Yang pertama, apa hal baru yang Anda atau yang kakak dapatkan? Silakan. Mungkin pengalaman baru apa nih ya ketika hari ini kita membahas tentang bagaimana kita merancang sebuah asesmen ya dalam pembelajaran yang berkaitan dengan asesmen otentik. Silakan kakak. Terus kakak yang lain boleh nih ya tuangkan itu dalam fitur chat kakak. Mohon partisipasinya kakak apabila tidak memberikan elaborasi secara langsung tapi bisa disampaikan itu di kolom chat. Silakan kakak. Oke, mungkin dari kakak Firman. Silakan kak Firman. Baik kakak, terima kasih atas kesempatan. Mungkin di sini saya terkait dengan pertanyaan pertama itu saya mungkin mau sharing sedikit terkait dengan penilaian yang selama ini saya lakukan dalam pembelajaran di sekolah. Ya, jadi selama ini jujur saya kakak, saya melakukan penilaian kepada peserta didik itu tidak menggunakan rubrik. Jadi dengan kegiatan kita pada tatap maya kali ini dikuatkan pemahaman terkait dengan asesmen rubrik otentik ini. Jadi saya merasa tertarik kemudian
saya baru, padahal dia punya nilainya harus begini. Selama ini yang saya lakukan, pokoknya dari siswa A sampai siswa Z, itu sama, pukul rata. Tidak melihat dia punya perkembangan seperti apa, kemudian dia bisa atau tidak. Pokoknya saya pukul rata. Jadi saya merasa luar biasa bisa mendapatkan satu hal yang baru. Kemudian di pertanyaan yang kedua itu, jika Anda diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang akan Anda lakukan? Mungkin kalau dari saya, mungkin saya akan mencoba untuk menerapkan dalam pembelajaran itu, membuat rubrik seperti yang hari ini kita pelajari. Saya akan coba melakukan dengan melakukan pendekatan dulu, melihat perkembangan anak seperti apa, kemampuannya seperti apa, baru buat sesuai dengan rubrik yang autentik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, pentingkah kita melakukan asesmen autentik? Menurut saya penting sekali, Kakak. Karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa saya selama ini tidak pernah menggunakan rubrik. Nah, dengan rubrik autentik ini, jadi kita bisa mengetahui perkembangan anak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Mungkin begitu, Kakak, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih ya, luar biasa ya. Pernyataan elaborasi yang boleh disampaikan oleh Kakak Firman ya. Di sini ya saya boleh mengapresiasinya bahwa Kakak Firman boleh ya berbagi atau boleh terbuka di sini. Inilah Kakak ruang kita untuk bagaimana supaya kita saling ya menguatkan ya, bahwa itulah untuk mengetahui tingkat ya perkembangan peserta didik ya, baik itu dari aspek ya sikap, ya, pengetahuan dan keterampilan, maka perlu nih kakak kita melakukan. Memang terkadang selama ini kita hanya menggunakan observasi guru ya, dan tidak ada skor di sana yang diberikan, langsung saja ya 80, 90 dan seterusnya. Tapi melalui proses ini setidaknya kakak kita bisa memahami, oh ternyata bagaimana kita memberikan penilaian itu benar-benar kita harus mengikuti ya berbagai kriteria yang ada. Karena menetapkan tujuan pembelajaran, kemudian asesmen apa yang mau kita berikan, kemudian yang terakhir adalah langkah-langkah. Nah, di dalam asesmen itu ya perlu diperhatikan oleh kakak bahwa asesmen otentik ya. Ketika kita bicara tentang pembelajaran PJOK, maka asesmen yang paling utama itu adalah kita memberikan asesmen secara langsung ya, dan kita bisa melihat ya, fakta dan kenyataan yang terjadi pada anak. Seperti itu kakak. Oke, saya rasa itu dulu kakak. Mungkin ada satu lagi dari kakak yang lain yang boleh mengelaborasi. Silakan kakak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita. Oke, Kak Loli, silakan Kak Loli. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Ya, pada kesempatan ini saya mencoba mengelaborasi bahwa ada hal baru di hari ini yang saya dapatkan. Ya, saya coba sharing pengalaman yang biasanya saya lakukan, yaitu asesmen. Asesmen yang selama ini saya lakukan hanya asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ya, ternyata selama ini setelah saya mempelajari modul ini, ternyata saya banyak kelirunya. Karena ternyata bahwa penilaian itu harus dilakukan ketika situasi nyata. Penilaian kita tidak hanya mengukur, contohnya tadi pada sepak bola hanya dribbling saja, atau mungkin pada saat bola voli melakukan passing atas berapa kali selama 1 menit tanpa jatuh. Nah, itu yang saya nilai selama ini. Ternyata setelah saya mempelajari modul ini, ternyata penilaian itu dia harus menyeluruh. Otentiknya dia harus menyeluruh, terus berada pada situasi yang nyata. Jika diminta untuk membuat kembali rubrik, yang jelas pasti saya akan merubahnya sesuai dengan modul, dengan pelajaran yang sudah saya peroleh hari ini. Terima kasih kakak. Banyak sekali ilmu yang kami peroleh pada pertemuan kali ini, terutama tentang asesmen otentik. Bahwa pentingkan kita melakukan asesmen otentik ini memang sangat penting. Sebenarnya asesmen otentik ini ternyata dia tuh berkesinambungan dari mulai perencanaan, proses sampai akhir. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kak.
Baik, terima kasih Kak Loli ya. Kakak-kakak semua, saya tidak perlu menambahkan lagi ya. Saya berharap bahwa apa yang telah disampaikan oleh Kak Loli itu boleh menginspirasi untuk kita semua kakak-kakak di ruang virtual ini. Artinya apa? Bahwa ternyata asesmen otentik itu ya itu kita mengukur ya kemampuan siswa secara langsung, secara nyata dalam aktivitas nyata di lapangan. Memang apa yang sudah disampaikan Kak Loli ya, bagaimana kita selama ini menilai para peserta didik kita menguasai kompetensinya dalam melakukan praktik ya, contohnya menggiring bola ya. Tapi ternyata kalau ketika itu dilakukan di dalam permainan yang dimodifikasi, maka kita bisa tahu sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang kita berikan, baik dari 3 ranah tadi ya, kognitif, afektif maupun psikomotor, seperti itu. Terima kasih Kak Loli yang boleh berbagi ya pengalamannya, dan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi ya untuk kami semua yang ada di ruang virtual ini. Terima kasih kakak sekalian, luar biasa bahwa hari ini kita boleh mendapatkan pengalaman bersama di modul ya, kuatkan pemahaman pembelajaran PJOK melalui asesmen otentik. Terima kasih Kak Loli. Ini refleksi dan pesan kunci sudah kita lakukan kakak-kakak. Nih, hal baru ya, yang kakak dapatkan sejauh ini selama berproses di modul 2.6 ini. Artinya bahwa, seperti yang sudah disampaikan Kak Loli, bahwa ternyata ya, pengalaman baru yang kami dapat di sini. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Firman juga demikian. Ya, bahwa selama ini saya melakukan ya penilaian itu seperti ini. Ternyata hari ini kami mendapatkan ilmu yang luar biasa. Termasuk juga dengan Kak Loli dan kakak yang lain. Kemudian selama ini asesmen seperti apa yang saya lakukan dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, ini juga seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Firman tadi. Tapi mudah-mudahan ya, melalui proses ini, hari ini kita sedikit ya, atau paling tidak merubah paradigma berpikir kita, kemudian juga dengan bagaimana hal teknis yang terjadi di lapangan ketika kita akan memberikan sebuah asesmen terhadap para peserta didik kita. Baik kakak-kakak, saya rasa seperti itu pesan kunci ya dari aktivitas kita hari ini ya. Asesmen dapat membantu pembelajaran anak. Kemudian yang kedua, bagaimana murid itu akan terlibat secara aktif di dalam asesmen itu sendiri. Ketika kita menggunakan nih kakak-kakak, asesmen otentik. Memodifikasi pembelajaran, permain bola voli, sepak bola, ataupun permainan lainnya secara memodifikasi mereka tidak melalui permainan yang sesungguhnya, tapi mengembangkan mereka dalam sebuah pembelajaran yang sederhana, tapi di sana mereka diminta untuk bagaimana melakukan itu secara baik, secara tanggung jawab. Itulah yang kemudian bahwa menjadi pesan kunci kita hari ini kakak-kakak. Yang berikut, pada akhir sesi ya kita hari ini bahwa kakak dapat nih memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua, kakak dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Nah, rubrik tadi kita sudah lakukan, berharap bahwa rubrik ini menjadi acuan kita kakak untuk ke depan sehingga kita bisa mengembangkan itu di satuan pendidikan kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, kakak dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah, ini ya kakak bahwa tadi ya, ketika kelompok satu mempresentasikan, kelompok lain boleh menanggapi, dan di situ ya kita bisa memberikan masukan. Oh ternyata analisisnya seperti ini, dan harus perlu seperti ini, seperti itu kakak. Oke, terima kasih kakak. Oh ya, itu saja kakak. Slide-nya sudah tidak jalan lagi, artinya kita sudah berada pada akhir dari sesi pembelajaran kita di sore hari ini kakak. Terakhir ya, terima kasih kakak yang sampai sejauh ini terus aktif di ruang virtual ini. Sebelum saya mengakhiri kegiatan kita pada tatap maya di kesempatan sore hari ini, sekali lagi saya perlu menyampaikan terima kasih banyak kakak semua yang boleh mengambil bagian dalam sesi diskusi dan juga bagaimana kita semua terlibat aktif di dalam ruang virtual ini kakak. Itu saja. Sebelum saya menutup ya kegiatan kita pada sore hari ini, mungkin saya mohon izin ya kakak
salah satunya untuk boleh memimpin kita dalam doa. Silakan, mungkin ada yang mau memimpin doa. Oke, Kak Firman. Silakan, Kak Firman. Baik, marilah kita menyampaikan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat yang boleh kami terima dalam kehidupan kami, terlebih khusus pada hari ini. Kami boleh melaksanakan kegiatan tatap maya kami dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kami peroleh dari kegiatan ini boleh kami laksanakan, boleh kami terapkan di sekolah kami masing-masing guna untuk perkembangan anak didik kami. Semua doa kami juga masih memohon tuntunanmu kepada kami semua yang tergabung dalam kegiatan PKG PJOK Angkatan 1 tahun 2024 ini, sehingga kami semua boleh mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Firman ya yang sudah menutup ya sesi tatap maya kita ke-12 hari ini kakak dengan doa. Sekali lagi saya menyampaikan sapaan akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, rahayu untuk kita semua. Salam PJOK. Jaya. Oke, terima kasih kakak. Saya akhiri, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Selamat malam kakak.